Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Gara dengan NIM 2201010002. Di sini saya akan membuat desain rumah 3D dengan software Sweet Home. Nah, mata kuliah praktikum rangkaian listrik oleh Bapak Denny. Langsung saja kita buka softwarenya. Lalu kita luaskan agar kita bisa leluasa. Lalu di sini saya akan mengedit untuk rumput dan langitnya pada tampilan 3D nanti. Nah, di sini teman-teman terserah teman-teman mau mengeditnya atau tidak, tapi saya memilih mengedit agar lebih bagus dan lebih kreatif saja. Langsung kita kalau udah kayak gitu kita bikin polylines, yaitu bikin garis untuk rumahnya. Oke. Maaf ya teman-teman, ini saya hapus karena garisnya itu salah dan ukurannya itu salah. Di sini teman-teman terserah mau garisnya itu seberapa luasnya, maksudnya luas bangunannya itu terserah mau berapa. Tapi di sini saya tidak terlalu luas karena memang saya membuat rumah itu yang sangat-sangat sederhana saja. Nah, kalau sudah seperti itu, kita langsung create rooms, yaitu membuat lantainya. Nah, tampilannya bakal seperti itu ya teman-teman. Lalu kita di sini masih menggunakan create polylines atau garis untuk membuat garis-garis pada ruangan-ruangan yang ada di rumah kita atau rumah yang saya buat. Nah, ini untuk garis di kamar pertama. Lalu saya akan membuat garis untuk bagian kamar mandi ya teman-teman. Banyaknya ruangan di rumah ini itu bisa disesuaikan oleh selera masing-masing ya teman-teman. Lalu saya membuat garis untuk bagian dapur. Lalu setelah itu kita ulangi lagi garisnya karena tadi ada yang salah. Nah, sudah. Nah, untuk kamar itu saya kecilkan ya teman-teman garisnya karena menurut saya itu terlalu lebar dan terlalu besar. Takutnya untuk ruangan lain itu tidak muat ya teman-teman. Karena kan di depannya kamar pertama itu akan dibuat kamar lagi gitu untuk kamar kedua. Nah, begitu. Baik. Lalu setelah itu kita bisa membuat dinding, yaitu create walls. Nah, ini kita bikin dindingnya di sekeliling rumah terlebih dahulu, baru nanti kita merangkap ke dalam dinding-dinding di setiap ruangan yang ada. Nah, langsung kita bikin dinding untuk kamar pertama. Nah, sudah selesai. Langsung lagi kita bikin dinding di kamar kedua. Nah, ini dinding untuk bagian dapurnya. Lalu ini untuk bagian kamar mandinya ya teman-teman. Nah, kita perbaiki sedikit karena dinding itu terlalu lebar,
tidak sama dengan garis yang sudah dibuat. Kita ulangi. Oke, udah seperti itu. Nah, ini kita udah bisa masukin furniture yang teman-teman mau masukkan sesuai dengan ruangan-ruangannya ya. Tapi sebelumnya kita mengatur warna dinding terlebih dahulu agar semuanya terlihat sama. Baik, saya di sini memakai warna dindingnya warna coklat. Nah, untuk lantainya boleh disesuaikan. Untuk lantai saya memakai warna yang grey, ada putih-putihnya dikit. Nah, jika sudah seperti ini, ya kan, teman-teman langsung bisa memasukkan furniture. Di situ saya sudah memasukkan pintu terlebih dahulu, lalu bagian kamar sudah saya lebarkan sedikit. Baik, di sini untuk kamar mandi saya masukkan untuk bisa dibilang bathtub sih, atau bed. Ini ukurannya kita sesuaikan agar tidak terlalu kebesaran oleh ruangan yang ada. Lalu kita ke shower. Nah, baik, kita udah ke showernya. Lalu kita ke toiletnya. Kita masukkan toilet karena itu untuk kamar mandi. Nah, selesai dari kamar mandi, kita ke kitchen atau dapur. Itu kita masukkan untuk cooker untuk memasak atau kompor. Nah, kita atur dulu agar tidak terbalik. Setelah itu kita masukkan kitchen cabinet. Nah, ini untuk menyusun barang yang ada di dapur. Saya membuat atau memasukkan 2 kitchen cabinet ya teman-teman. Jangan lupa posisinya diatur. Nah, setelah saya memasukkan kitchen cabinet, saya berencana untuk menambahkan sink atau tempat mencuci piring dan bisa juga untuk mencuci tangan. Kita posisikan di tempat yang bagus. Lalu saya masukkan ke kulkas. Nah, saya masukin ada juga kulkas dan freezer. Oke, jadi nggak cuman kulkas aja. Baik, jika sudah, kita langsung menuju ke ruangan yang lain, yaitu tempat tidur. Nah, atau kamar tidur. Ini untuk mengisi di kamar pertama, kita memakai tempat tidur itu yang king size ya teman-teman, yang bisa 2 orang gitu. Cuman memang menyesuaikan lagi karena kamarnya kecil, jadi sebisa mungkin kita membuat ukuran dari furniture itu tidak terlalu besar. Nah, tetap king size tapi ya ukurannya dikecilin dikit aja gitu. Nah, langsung kita ke rak-rakan, kita taruh di rak-rakan tersebut. Nah, kita taruh di bawah tempat tidurnya. Nah, lalu ini untuk tempat tidur atau kamar tidur yang kedua, kita memakai ranjang atau kasur yang single ya. Lalu kita masukkan rak-rakan. Lalu kita masukkan lemari. Untuk posisi masing-masing furniture itu terserah teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa beralih ke ruangan yang lain. Nah, untuk kali ini saya ke living room atau ruang keluarga.
Di sini saya akan menggunakan meja. Baik, meja ini saya gunakan untuk menaruh televisi, karena nanti saya akan memasukkan televisi. Seperti biasa, kita kecilkan atau kita minimalisasi agar tidak memakan banyak tempat. Nah, ini saya akan mencari sofa, tapi sofanya ini sofa yang bisa diduduki oleh lebih dari satu orang. Nah, udah seperti ini tampilannya. Oke, teman-teman bisa melihat. Kita posisikan dengan benar ya, karena tadi masih terbalik. Baik, waktunya kita memasukkan furniture TV. Kalau misalkan dari tampilan di atas teman-teman kurang bisa mempaskan, boleh dilihat dari tampilan 3D-nya ya teman-teman. Saya memasukkan sofa untuk ruang tamu. Nah, ruang tamu di sini saya bagi dua, ada di bagian kanan dan ada di bagian kiri. Nah, jadi kita itu menggunakan atau memanfaatkan ruangan itu sebaik-baiknya gitu loh. Nah, ini saya tambahin meja, lalu sofanya saya tambahin satu lagi. Jadinya ada 2 sofa untuk di ruang tamu di sebelah kanan. Nah, ini kita atur agar tidak terbalik. Lalu saya mengisi sofa lagi, ini untuk di ruang tamu tapi sebelah kiri ya. Nah, ini kita atur posisinya supaya tidak mereng. Nah, jika sudah, teman-teman bisa menambahkan meja lagi ya kan. Nah, pokoknya kita atur sama seperti ruang tamu yang sebelumnya sudah kita atur. Mejanya dikecilin agar tidak memakan banyak tempat. Nah, lalu saya menambahkan sofa lagi. Nah, menambahkan sofa lagi. Oke, kita atur agar tidak terbalik. Nah, tampilannya bakal seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi ada satu ruangan yang belum saya isi, yaitu ruangan untuk ruang makan. Nah, tapi sebelumnya saya mau mengimpor furniture, yaitu kursi untuk ruang makan. Jadi saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu ya di internet. Lalu saya teman-teman masukkan kursi tersebut di ruang makanan. Di sini ruang makan ini saya gunakan 2 meja 1 kursi saja, mengingat ruangannya tidak terlalu luas ya di gambar ini. Tapi teman-teman bisa sesuai selera teman-teman menyesuaikan ini ya. Di sini kenapa desain rumah saya tidak memakai atap? Karena jika memakai atap, teman-teman ataupun saya tidak bisa melihat isi dari rumah tersebut bagaimana. Baik, kita atur mejanya. Kita atur terlebih dahulu ukurannya atau size-nya kita sesuaikan agar tidak terlalu kebesaran, sehingga menutup akses jalan untuk orang yang duduk di dekat dinding. Oke. Nah, kita atur. Lalu saya menambahkan 1 kursi makan lagi. Nah, baik, kita atur posisinya. Nah, jika sudah oke, teman-teman bisa melihat hasil akhirnya nanti. Kita atur sebagus mungkin sesuai selera teman-teman. Nah, ini jika sudah selesai
semua furniture dimasukkan ke dalam rumah. Jangan lupa men-save. Terima kasih.